Guys, katanya di sini China akan pulang nama saja jika China terus berada di perairan Natuna. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Kilas Dunia. Wow. So guys, kini subscribernya adalah 10,000 orang. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys. Kini tajuk yang kita nak reactionkan adalah berita terkini China akan pulang nama jika terus berada di kawasan perairan Natuna. Wow. Begitulah amaran daripada Indonesia ya. Bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. So okay guys, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Alright, start. Dah mula start. Unjuk kekuatan militer di Natuna, RI siap perangi China. Kilas Dunia. Wow, gempak dia punya intro. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan terkait kapal-kapal pencari ikan yang masuk wilayah perairan Natuna Utara. Tidak ada negosiasi kapal-kapal ikan dan kapal Coast Guard China di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebab wilayah Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia sehingga kapal-kapal ikan China harus keluar dari wilayah perairan Natuna. Ya guys, sepatutnya memang tidak perlu ada kapal-kapal nelayan daripada China di perairan Natuna kerana itu adalah kawasan Indonesia. Kenapa mereka sentiasa mencuba? Mereka anggap kawasan itu adalah kawasan mereka. Begitu anggapan mereka. Sedangkan mereka sudah tidak UNCLOS pun sudah membuktikan itu adalah kawasan Indonesia. Bagaimana mereka nak klaim itu kawasan mereka? Pelik kan? Pihaknya mempertahankan kedaulatan, tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang tetapi tidak ada nego. Karena jika nego berarti kita mengakui itu milik bersama, kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dia juga mengatakan pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara. Bahkan penguatan pasukan sudah bergerak ke wilayah Natuna. Apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden dan sebelum ini dia juga sudah berbicara langsung dengan pihak istana yang diwakili Mensesnek 2 hari lalu yang menyatakan bahwa sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu dan meminta agar kehadiran negara di sana direalisasikan. Selain itu, menjaga kedaulatan wilayah, TNI siaga tempur di Natuna. Maraknya pelanggaran kapal ikan asing atau KIA yang masuk. TNI dah bersiap siaga untuk berlakunya tempur di Natuna tersebut. Bayangkan sampai macam tu sekali guys. Yalah, kerana orang dah sentiasa menceroboh kawasan kita, kita kena bersiap siaga untuk menghalau mereka ataupun pertempuran untuk menghalau mereka keluar daripada Natuna tersebut guys. Di wilayah perairan Natuna Kepulauan Riau menjadi perhatian serius pemerintah. Menyingkapi kondisi itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkoga Wilhan I Laksdia TNI Yuda Margono mengaku telah menyiapkan operasi siaga tempur di wilayah Natuna Utara. Hal itu dilakukan untuk pengendalian wilayah laut khususnya di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Koga Wilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam persiapan operasi siaga tempur di wilayah Natuna itu, pihaknya juga telah menyiapkan 600 personel TNI dan sejumlah alutsista, seperti 3 KRI, 1 pesawat intai, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Ada tambahan lain dan masih dalam perjalanan menuju Natuna, yakni 2 KRI. Lebih lanjut, ada tambahan lagi 2 KRI ataupun KRI lebih kurang begitu itulah sebutannya. Ada 2 lagi tambahan untuk menjaga kawasan Natuna tersebut. Dia mengatakan KIA yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna merupakan ancaman serius karena menyangkut persoalan kedaulatan NKRI. Karena itu, TNI tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. Iklan sebentar guys. Hey guys, this is Grace and I have something really exciting to share with you all. But what's the difference between the Circle Health Pod and any other type? Operasi siaga tempur akan dilakukan secara menyeluruh baik laut, udara dan darat. Dan itu bermaknanya laut, udara dan darat sekali untuk menghalau China keluar daripada Natuna tersebut yang sangat mengancam kedaulatan Indonesia. Untuk itu TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia.
Namun demikian, operasi siaga tempur yang dilakukan di wilayah perbatasan itu tetap akan mematuhi aturan hukum yang berlaku, baik hukum internasional maupun nasional. Sebelumnya, Ketua Nelayan Kabupaten Natuna, Herman, mengaku sering melihat kapal asing menerobos perairan Natuna. Kapal ikan asing yang sering melakukan pelanggaran itu rata-rata berasal dari Vietnam dan China. Dari pengamatannya, kapal asing itu masuk melalui titik koordinat 108 hingga 109. Oh, kapal nelayan daripada China dan Vietnam sering masuk ke kawasan perairan Natuna tu ya. Memastikan Laut Natuna Utara aman, TNI AL kerahkan 5 kapal perang ini. Panglima Komando Armada atau Pangkarmada 1, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan perairan wilayah Natuna Utara aman. Hal itu disampaikan Pangkarmada 1 saat melakukan kunjungan komando ke garis depan di Laut Natuna guna memastikan kehadiran unsur TNI AL di daerah operasi. Pangkarmada 1 menyebut pihaknya mengerahkan sampai 5 kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Secara bergantian paling tidak ada 3 atau 4 KRI berada di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang. Hal itu bertujuan agar TNI AL tetap pada memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan Indonesia. Sikap TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia. Betul guys, kita kena sangat tegas ya, kerana orang masuk negara kita, walaupun dia masuk menggunakan perairan, tapi kawasan tu adalah kawasan kita. Kita mesti halau mereka keluar. Jangan biarkan mereka bersuka-suka menangkap ikan ataupun buat apa saja di perairan kita. Dia juga menjelaskan sikap tegas itu sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Dia juga menyampaikan bahwa TNI AL dalam mengemban tugas berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Mengacu pada undang-undang tersebut, TNI AL dalam hal ini Kormada 1 melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara. Dalam mengamankan laut itu dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam. Indonesia memastikan akan melakukan kerjasama dengan negara manapun untuk menjaga stabilitas Laut Natuna dan sekitarnya. Kasal Laksamana TNI Yuda Margono menegaskan, Indonesia merupakan negara non-blok yang akan terus menjaga hubungan baik antara agar perairan Indonesia tetap kondusif, sehingga para pelaku pelayaran dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia juga mengingatkan anggotanya jika terjadi sengketa untuk diselesaikan dengan diplomasi dan kerjasama damai. Kasal juga menjelaskan posisi strategis Indonesia di antara 2 samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, dapat menjadi media diplomasi negara dan media kerjasama. Dia juga meminta kepada calon ATAN dan atas laut untuk memahami hubungan diplomasi luar negeri meliputi kebijakan, sikap dan langkah pemerintah RI dalam melakukan diplomasi, memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang militer dan pertahanan negara. Atase juga bertindak sebagai insan intelijen yang merupakan mata telinga intelijen TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, sehingga secara aktif mengikuti perkembangan situasi dan kebijakan. Oke, kita iklan sebentar ya. These days, there is a lot to balance. But Grammarly ensures you communicate at your best. Okey, kita skip. Wherever you write. Terleka pula. Kebijakan pemerintah RI di bidang maritim serta dapat menyampaikan kepada mitra kerja ATAN di negara tempat bertugas. Sebelumnya, Laut Natuna merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kondisi di Laut Cina Selatan juga sempat memanas lantaran Amerika Serikat dan sekutunya sempat mengirimkan kapal induk di wilayah perairan yang diklaim oleh Cina itu. Terkait dengan menjaga kedaulatan laut, pemerintah akan tambah armada kapal besar. Pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berencana akan menambah armada kapal berukuran besar untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daerah laut Indonesia dari sebuah kapal-kapal asing. Wah, maknanya di situ Indonesia akan menambahkan lagi sebuah kapal yang besar untuk menjaga kawasan perairan Natuna tersebut. Oh, kerana sebelum ni memang kita tak boleh buat apa guys. Memang sentiasa penceroboh ada yang masuk ya. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya. Luhut menyebut keinginan Prabowo menambah atau membeli kapal berukuran besar bukan tanpa sebab. Mengingat selama ini Indonesia belum memiliki kapal besar untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kendati begitu, Menko Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan rencana pembelian kapal itu. Hanya saja dirinya menyebut tahun ini kapal besar tersebut siap masuk ke tanah air. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat hadir di kantor Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengikuti rapat koordinasi terbatas antar kementerian. Berdasarkan informasi, para pejabat tinggi itu akan membahas soal perbatasan Natuna yang baru-baru ini dilewati oleh kapal-kapal Cina. Berdasarkan pantauan, selain Marsikal Hadi dan Prabowo, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasona Lauli, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian ada
Kabah Harkam Polri Kamjen Pol Agus Andrianto, Kabah Kamla Laksamana Madya Ahmad Taufik Rahman, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Sewi Sukma Aji. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya di sini China akan pulang nama jika terus berada di kawasan perairan Natuna. Begitulah seperti kata admin, Bapak Prabowo akan menambahkan lagi banyak kapal-kapal yang ada di perairan Natuna untuk menjaga kawasan tersebut, dan banyak ataupun diletakkan dengan kapal yang lebih besar lagi lah supaya China akan lebih takut lagi dengan keadaan yang berlaku sekarang ini. Dan kini dengan katanya kapal nelayan Vietnam dan kapal nelayan China lah yang paling banyak sekali di kawasan lautan ataupun perairan Natuna tersebut. Wow guys, memang kawasan tersebut memang orang kata lubuk ikan, sebab itulah kerana banyak nelayan-nelayan yang suka masuk ke kawasan tersebut. Dan saya doakan semoga perkara ini, isu ini akan cepatlah selesai dan Bapak Prabowo akan menambahkan lagi banyak alutsista yang lebih canggih dan lebih hebat lagi untuk menjaga perairan Natuna guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So guys, jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okay, saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.